Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami sholat jamaah dengan duduk. Di sebelah kanannya ini ada Abu Bakar, ya. Beliau berdiri, Abu Bakar ini. Sebagai contohnya jamaah mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar kan normal waktu itu, jadi rukunya rukuk begini, yang lain ikut, i'tidal juga begitu, sujud juga begitu. Jadi jamaah melihat dan mengikuti Abu Bakar yang keadaan berdiri. Abu Bakar melihat Rasulullah, ya, ini diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, fi qissati sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi, dengan manusia, wa huwa maridun, ketika ia sakit. Qalat Sayyidatina Aisyah berkata, faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin, ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Fakana yusolli bin nasi jalisan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia dengan duduk. Wa Abu Bakrin qa'iman, sedangkan Abu Bakar berdiri. Yakti Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Wayak tadi nasu bi sholat Abi Bakrin, dan jamaah mengikuti sholatnya Abu Bakar. Muttafaqun alaih. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami sholat jamaah dengan duduk. Kenapa? Karena beliau sedang sakit, ya. Lalu di sebelah kanannya ini ada Abu Bakar, ya. Beliau berdiri, Abu Bakar ini. Nah, Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah. Lalu jamaah mengikuti sholatnya Abu Bakar. Kenapa begitu? Ngapunten, karena kaifiahnya beda. Rukuknya Rasulullah kan nggak bisa rukuk seperti orang berdiri, begitu. Maka sebagai contohnya jamaah mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar kan normal waktu itu, jadi rukuknya rukuk begini, yang lain ikut, i'tidal juga begitu, sujud juga begitu. Jadi jamaah melihat dan mengikuti Abu Bakar yang keadaan berdiri. Abu Bakar melihat Rasulullah, ya, ini diperbolehkan. Ustadz, ngapa ayo di praktekkan di sini, mengkono sing sakit ya. Nanti umpamanya imam yang sakit yang satu, nah satunya kan bisa mengganti. Dulu tidak begitu, Pak, ya. Rasulullah SAW kalau masih bisa mengimami, tidak ada yang berani ngimami itu, tidak ada. Nah, kalau sini umpamanya ngapunten, biasanya maghrib Abah Solikin. Nah, Abah Solikin ditunggu-tunggu nggak datang karena sakit. Nah, banyak yang maju, kan begitu, ya. Atau Abah Solikin sakit terus datang dalam keadaan sakit, tidak berani ngimami, yang lain masih maju. Zaman Rasulullah tidak ada. Dan ini saat ini masih berlaku di pondok-pondok pesantren, biasanya begitu. Jadi kiainya ngimami sambil duduk. Nah, ada santrinya yang berdiri,
itu masih ada dan dipraktekkan semacam itu ya, karena selama kiainya masih ada tidak berani imami ya. Kalau di sini ada 4 atau 5 imam umpamanya, nah yang satu berhalangan, yang satunya bisa menggantikannya, dan ini pernah dipraktekkan di Buduran kalau nggak salah, karena itu yang imam kiainya waktu sholat Jumat. Nah itu diprotes waktu itu, saya datang di sana. Oh, yang protes berarti belum ngaji ya. Nah terus ini juga ngapunten, saya kemarin juga sholat maghrib terlambat Pak, bukan di sini ya, di daerah IAIN sana, IAIN yang kedua itu di Gunung Anyar ya. Nah daerah Gunung Anyar itu pulangnya terlambat. Saya katakan anak saya maghrib itu jam 6 lebih 10 saya baru sholat. Nah ini ada orang sholat Pak, di depan ada sholat, terus ada 2 orang yang di belakang, sebelah kanan gitu ya. Ngapunten, saya ikut sholat. Pertama saya jawil imamnya, menengahi ya. Harapannya apa? Kalau dijawil itu maju, sehingga saya bisa apa di belakang imam begitu. Nah sehingga karena imam nggak maju sampai ke kanan, ada 10 orang mungkin ke kanan. Nah ngapunten, itu juga perlu diperhatikan. Kalau kita jadi makmum mengikuti, umpamanya ada 2 orang, satu jadi imam, satu jadi jamaah ya, itu imamnya diceblek, umpamanya maju imamnya, kita ambil yang sebelah kiri jadi imbang. Atau makmumnya diceblek, makmumnya mundur. Nah kebetulan kemarin itu makmumnya 2, ini tak ceblek dua-duanya eman, mundur dua-duanya ya nih, dua-duanya ngerti, satu ngerti satu enggak, selagi imamnya itu yang pertama ngapunten mungkin enggak paham. Yang kedua, waktu itu pas ngimami sudah jam 6.10, itu kan sudah agak terlambat kan Pak ya. Yang dibaca wadduha, ini juga nggak pas ya. Maghrib itu waktunya sedikit sudah terlambat, ngimami bacanya wadduha. Kalau bisa ya inna sama kulhu, itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Mungkin nanti kalau bapak sholat terlambat atau di mana saja itu begitu. Nah jadi kalau diceblek, wah saya jadi imam berarti saya maju. Kalau jadi makmum sendiri yang diceblek, saya harus mundur. Itu pelajaran bagi kita. Ya kopian, ya koyok setengah-setengah ustadz gitu ya. Ini yang kurang pas ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dia mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh-solehah. Dia mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.